Assalamualaikum teman-teman semua, perkenalkan saya Edward Kurniawan dari kelompok 3. Di sini saya akan membahas tentang analisis budaya organisasi menggunakan metode Organizational Culture Assessment Instrument atau yang biasa disebut dengan OCI pada PT Sinta Prima Feedmill. Sebelum masuk ke materi, saya ingin memperkenalkan anggota dari kelompok 3. Yang pertama Afifa Fitria Hasan, Edward Kurniawan, Cynthia Amelia Aprianti, Ramandika Herdiansyah, Celsita Permaisella, dan yang terakhir Pramudita Aditya. Baik, untuk materi pertama akan dijelaskan oleh saya Ramandika Herdiansyah. Budaya organisasi. Budaya organisasi dapat diartikan sebagai sekumpulan nilai-nilai, norma-norma, keyakinan, dan pola perilaku yang dianut dan dijalankan oleh anggota sebuah organisasi. Budaya organisasi merupakan identitas unik dari sebuah organisasi yang membedakannya dari organisasi lain. Budaya organisasi memiliki peran yang penting dalam membentuk sikap, perilaku, dan kinerja anggota organisasi. Budaya yang positif dapat meningkatkan motivasi, komitmen, dan keterlibatan anggota organisasi, serta menciptakan lingkungan kerja yang sehat dan produktif. Sebaliknya, budaya yang negatif dapat menyebabkan konflik, ketidakpuasan kerja, dan kinerja yang rendah. Tujuan budaya organisasi. Tujuan budaya organisasi selain sebagai pembeda organisasi atau identitas pegawai di suatu organisasi, budaya organisasi juga penting untuk membentuk rasa dan mekanisme pengendalian untuk memberikan percepatan bagi organisasi dalam mencapai tujuannya. Saya Celsita Permaisella akan berbicara tentang 4 jenis budaya organisasi. 1. Klan. Klan adalah suatu bentuk organisasi yang berdasarkan pada hubungan keluarga atau persahabatan antar anggotanya. 2. Adhokrasi. Adhokrasi adalah jenis organisasi yang fleksibel dan inovatif. Dalam adhokrasi, keputusan diambil berdasarkan pengetahuan dan keahlian anggota, bukan berdasarkan hierarki formal. 3. Market. Market atau pasar merujuk pada organisasi yang berorientasi pada persaingan dan profitabilitas. Organisasi market bertujuan mencapai keuntungan yang maksimal dalam bisnis mereka dengan mengikuti kondisi pasar dan persaingan yang ada. 4. Hierarki. Hierarki atau hierarki adalah bentuk organisasi yang didasarkan pada struktur hierarkis dengan tingkatan kekuasaan yang jelas. Organizational Culture Assessment Instrument atau OCI. OCI merupakan singkatan dari Organizational Culture Assessment Instrument. OCI merupakan instrumen dalam menggambarkan profil budaya organisasi, PBO. Instrumen ini merupakan suatu kerangka yang dikembangkan awalnya dari riset yang dilakukan atas indikator utama dari organisasi yang efektif. Tujuan OCI adalah untuk menilai 6 dimensi kunci budaya organisasi, yaitu karakter dominan, tipe kepemimpinan, manajemen personel, perekat organisasi, penekanan strategi, dan kriteria keberhasilan. Dari 6 dimensi kunci budaya tersebut akan membentuk budaya organisasi yang dapat dinilai dalam Organizational Culture Assessment Instrument, OCI, sehingga menghasilkan campuran dari 4 tipe budaya. Fungsi OCI. Fungsi OCI adalah untuk membantu organisasi dalam mengidentifikasi, mengevaluasi, dan mengubah budaya organisasi mereka. OCI membantu dalam memahami kekuatan dan kelemahan budaya organisasi saat ini, serta memberikan gambaran tentang bagaimana budaya tersebut dapat berubah atau diperbaiki. Melalui OCI, organisasi dapat mengembangkan strategi dan tindakan yang sesuai untuk mencapai tujuan budaya yang diinginkan. Hasil analisis budaya organisasi menggunakan metode OCI. Alat dalam mengumpulkan informasi penelitian menggunakan kuesioner untuk mengetahui jawaban dari setiap responden, dengan menggunakan kuesioner OCI yang terdiri dari 6 kriteria yaitu karakteristik dominan, kepemimpinan organisasi, pengelolaan karyawan, perekat organisasi, penekanan strategis dan kriteria keberhasilan. Jumlah responden yang didapat sebesar 6 orang dengan jabatan yang berbeda-beda. 1. Karakteristik dominan organisasi. Pada PT Sinta Prima Feedmill nilai tertinggi yang diperoleh saat ini adalah Klan 27,5 dan nilai harapan untuk kedepannya adalah Adhokrasi 26,6667.
Dapat disimpulkan bahwa karakteristik dominan saat ini merupakan tempat yang sangat ramah untuk bekerja di mana orang-orang banyak berbagi diri mereka. Itu seperti suatu keluarga besar, para pemimpin, atau manajer-manajer dari organisasi, dianggap sebagai penasihat dan bahkan menggambarkan figur orang tua. Namun untuk harapan kedepannya atribut yang dominan adalah berjiwa wira swasta, memiliki kreativitas dan penyesuaian. 2. Kepemimpinan organisasi. Pada PT Sinta Prima Feedmill nilai tertinggi yang diperoleh saat ini adalah market 30 dan nilai harapan untuk kedepannya adalah advokasi 27,5. Dapat disimpulkan bahwa tipe kepemimpinan organisasi saat ini tidak ada yang mustahil, agresif, berorientasi pada hasil namun untuk harapan kedepannya gaya kepemimpinan yang diharapkan bersifat usahawan, inovatif, atau pengambil risiko. Saya Cynthia akan menjelaskan gaya kepemimpinan. Pada PT Sinta Prima Feedmill nilai tertinggi yang diperoleh saat ini adalah advokasi 27,5 dan nilai harapan untuk kedepannya adalah klan 29,1667. Dapat disimpulkan bahwa gaya pengelolaan karyawan saat ini lebih menekankan pada individu yang berani mengambil risiko, inovasi, kebebasan, dan keunikan. Namun untuk harapan kedepannya manajemen karyawan lebih mementingkan kerjasama kelompok, konsensus, dan keikutsertaan. 4. Perekat organisasi. Pada PT Sinta Prima Feedmill nilai tertinggi yang diperoleh saat ini adalah market 26,6667 dan nilai harapan untuk kedepannya adalah hierarki 27,5. Dapat disimpulkan bahwa perekatan saat ini lebih menekan pada prestasi dan pemenuhan tujuan. Namun untuk harapan kedepannya untuk merekatkan organisasi harus lebih mengikuti aturan formal dan kebijakan yang berlaku. Saya Pramudita Aditya akan menjelaskan penekanan strategis organisasi. Pada PT Sinta Prima Feedmill nilai tertinggi yang diperoleh saat ini adalah hierarki 26,6667 dan nilai harapan untuk kedepannya adalah klan 29,1667. Dapat disimpulkan bahwa saat ini penekanan strategis karakter yang mengikat adalah peraturan-peraturan, kebijakan-kebijakan, dan prosedur-prosedur. Namun untuk harapan kedepannya, untuk menekankan strategi dengan cara teamwork yang solid, sehingga pencapaian tujuan cepat tercapai. 6. Kriteria sukses organisasi. Pada PT Sinta Prima Feedmill nilai tertinggi yang diperoleh saat ini adalah hierarki 30,8333 dan nilai harapan untuk kedepannya adalah market 27,5. Dapat disimpulkan bahwa saat ini kriteria kesuksesan berasal dari ketergantungan, efisien, dan biaya rendah. Namun untuk harapan kedepannya agar mencapai kesuksesan harus menjadi pemenang di pasar dan lebih maju dari kompetitor. Kesimpulan yang kami dapat dari hasil analisis menggunakan metode OCI terhadap PT Sinta Prima Feedmill adalah fokus pada interaksi yang ramah dan saling mendukung antar individu, sehingga menciptakan lingkungan kerja yang harmonis dan timbal balik. Didorong untuk beradaptasi dengan perubahan di lingkungan bisnis dan mendorong kreativitas serta eksperimen untuk mencapai keunggulan kompetitif. Sukses digambarkan dalam kaitan dengan penguasaan pasar dan penetrasi. Penetapan harga yang kompetitif dan pemimpin pasar adalah penting. Gaya organisasi adalah daya saing yang gesit dan suka kerja keras. Produktivitas dan kinerja karyawan yang baik itulah yang kemudian menghasilkan profitabilitas dan kemajuan bagi PT Sinta Prima Feedmill sehingga mampu beradaptasi seiring perkembangan zaman. Demikian presentasi dari kami, maaf jika ada salah kata atau salah menaruh rasa seperti hubungan kamu dengan dia YG selesai tanpa pernah dimulai. Insya Allah kita siap menerima pertanyaan. YG tidak siap yaitu menerima kenyataan bahwa kita hanya sebatas teman hehe. Atas waktu dan perhatiannya saya ucapkan terima kasih. See you next time guys.